Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah akuntansi perbankan, kita akan masuk ke dalam pembahasan giro dan tabungan. Mungkin adik-adik sudah terbiasa dengan kata giro dan tabungan. Giro dalam mata kuliah, misalnya dalam akuntansi keuangan kita sering dengar tuh, terutama dalam rekonsiliasi bank. Kalimat giro, jasa giro, dan lain-lainnya. Nah, itu akan kita bahas dan bagaimana penjualan seperti apa. Dan tabungan mungkin adik-adik mahasiswa juga lebih sering dengar lagi dan sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari tentang tabungan. Nah, kita akan bahas lebih rinci tentang bagaimana penjualan tabungan pada akuntansi perbankan atau pada perbankan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian giro. Nah, giro ini merupakan simpanan masyarakat, yaitu berasal dari masyarakat kepada bank, yang mana penarikannya itu bisa pakai cek, pakai surat perintah pembayaran lainnya, bisa beli giro atau surat pemindahan buku. Nah, kalau cek misalnya saya membayarkan sejumlah uang kepada X, nah saya tinggal tulis aja di situ. Nanti apabila dana tidak mencukupi, nanti ceknya tidak dapat dicairkan atau dikembalikan. Nah, sedangkan kalau billet giro yaitu surat perintah pemindah bukuan, artinya kita memindahkan sejumlah uang ke rekening siapa misalnya. Itu billet giro. Nah, giro ini kita bisa tarik setiap saat juga, sama sih seperti tabungan. Nah, yang mana dia itu malah menjadi sumber dana jangka pendek bagi perbankan yang berbiaya murah. Nah, selain itu penetapan dari tingkat bunga dari giro ini sendiri merupakan penetapan dari masing-masing bank yang bersangkutan. Jadi setiap bank itu menetapkan kebijakan tentang bunga itu berbeda-beda. Ada yang menerapkan bunga harian, ada yang bunga terendah, ada juga yang sistem bunga berjenjang. Nanti kita akan praktikkan langsung di jurnal. Kalau bunga harian dia per hari berapa lama ngendapnya, maka dikalikan berapa besarnya bunganya per tahun. Nah, misalnya kalau bunga berjenjang, nanti dia itu ketika saldo kita 0 sampai 5 juta misalnya nanti 1%, misalnya 5 juta sampai 25 juta nanti 8%. Nah, itu berjenjang. Jadi semakin besar nominal kita maka akan sebesar juga bunga gironya. Nah, kalau bunga terendah nanti dilihat dalam bulan tersebut berapa yang paling rendah, maka yang saldo terendahnya itu akan dikalikan dengan tarif bunganya. Seperti itu. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam ilustrasi giro. Nah, di sini akan ada banyak jurnal yang dilakukan oleh banyak transaksi yang dilakukan oleh Bambang, yang mana itu merupakan nasabah Bank Bisnis Sumbawa selama bulan Januari 2021. Itu dari tanggal 3 Januari dia pembukaan rekening sampai dengan tanggal 27 Januari itu dia kegiatan transfer tuh. Nah, itu akan kita jurnalkan. Nanti silahkan kita akan bahas satu persatu. Nah, kita masuk ke ilustrasi transaksi giro pada tanggal 3 Januari. Di situ dijelaskan bahwa Bambang membuka rekening giro dengan setoran perdana sebesar 5 juta secara tunai. Nah, jadi si Bambang ini melakukan setoran perdana sebesar 5 juta tunai. Nah, jadi di situ dia mengeluarkan biaya penggantian barang cetak berupa buku cek, billet giro sebesar 50.000 yang dibayarkan secara tunai. Nah, apabila kita ke bank bilang mau buka rekening giro, nanti kita itu akan langsung membayar saldo minimal. Nah, dan nanti kita akan dibebani penggantian biaya barang cetak. Nah, barang cetak ini ketika kita buka rekening, kita akan langsung dikasih buku. Di situ ada cek, ada billet giro, jadi kita membayar itu di bank. Nah, jadi jurnalnya seperti apa? Tanggal 3 bulan 1 yaitu kas sebesar 5.050. Nah, di situ bank menerima 5.050 dari Bambang. Kemudian kreditnya yaitu giro Bambang bertambah 5 juta. Seperti yang kita ketahui, apabila giro nasabah itu merupakan hutang. Nah, tapi di situ giro Bambang bertambah saldonya sebesar 5 juta, yang mana tadi diterima cash 5.050
Dan 50.000-nya merupakan biaya barang cetak. Di sini ada biaya, harusnya biaya barang cetak sebesar Rp50.000. Nah, kita masuk ke dalam ilustrasi tanggal 5, yaitu Bambang menyetorkan tunai uang giro sebesar 6 juta. Sebesar 6 juta. Nah, jadi bagaimana jurnalnya? Yaitu menyetorkan 5 juta. Artinya Bambang datang ke bank menyetorkan untuk rekening gironya sebesar 6 juta, berarti rekening Bambang akan bertambah 6 juta. Dan setor tunai, karena kalimatnya setor tunai, maka bank artinya menerima kas di situ. Menerima kas, maka kas bertambah, yaitu aset bertambah, maka kas bertambah artinya uang yang diterima bertambah. Itu bagian aktiva. Ketika aktiva bertambah, dia di debit. Nah, giro Bambang bertambah sebesar 6 juta, makanya dia di kredit. Nah, kita masuk di tanggal 10. Di situ Bambang menyetor giro berupa cek BNI. Nah, jika tadi Bambang langsung datang ke bank untuk menyetorkan nominal uangnya sebesar 6 juta. Sebesar 6 juta, langsung ke bank nih nyetor. Oh, saya mau nyetor buat giro saya. Nah, sekarang tanggal 10 Bambang menyetorkan giro untuk rekening gironya dari cek BNI 2 Sumbawa sebesar 5.500.000 dan clearing dinyatakan berhasil. Nah, kenapa dibilang clearing seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Nah, karena ini adalah transaksi beda bank dalam satu wilayah. Misalnya tadi dari Bank Bisnis Sumbawa ke Bank BNI Sumbawa atau sebaliknya. Nah, itu transaksi yang dinyatakan clearing. Dan apabila dikatakan berhasil, maka jurnalnya nanti adalah giro BI clearing karena beda wilayah tadi. Giro BI yaitu bertambah 5.500.000 dan giro Bambang di sini bertambah 5.500.000 karena dia menyetorkan untuk rekeningnya dari cek yang berasal dari BNI. Nah, kita masuk ke tanggal 15. Di situ ada Bambang menarik cek nomor 112 sebesar 2 juta. Kalimatnya ingat, menarik cek untuk membayar hutang. Nah, tentu ketika di kalimatnya untuk membayar hutang, pasti rekening Bambang akan dikurangi sebesar beban yang akan dibebankan pada rekeningnya. Kepada Tati, nasabah Bank Bisnis Sumbawa. Nah, di sini Bank Bisnis Sumbawa. Jadi ini terjadi dalam satu bank. Jadi nasabah yang sama dalam satu perbankan yaitu Bank Bisnis Sumbawa. Pada hari ini Tati menyetorkan kepada bank bisnis tersebut. Jadi hari ini langsung dikasih ke Tati sebuah cek. Nah, Tati ini langsung mencairkan tanggal segitu juga pada bank tersebut. Makanya tanggal 15 di situ giro Bambang berkurang sebesar 2 juta untuk dibayarkan kepada si Tati. Tati yang menyetorkan hari itu juga ke bank ceknya. Jadi dia mengkreditkan uang, artinya dia menambahkan uang ke rekening Tati sebesar 2 juta. Nah, kita masuk ke ilustrasi tanggal 17 Januari. Pada hari ini Bambang mentransfer dananya kepada Vicky, Bank Bisnis Cabang KSB atas beban giro sebesar 700.000. Nah, ini dia transfer ke Vicky. Sama bank bisnis juga, tapi cabang KSB. Jadi ini melibatkan kantor cabang. Nah, masih dalam bank yang sama tapi cabangnya berbeda. Tadi cabang Sumbawa dan cabang KSB. Nah, bagaimana penjurnalannya? Nah, maka di situ karena Bambang transfer ke Vicky, maka rekening Bambang akan dikurangi sebesar 700.000 di debit. Makanya giro Bambang di debit 700.000 dan kreditnya yaitu rekening antar kantor cabang KSB. Artinya kita transfer ke rekening cabang KSB terlebih dahulu. Nah, di situ
rekening cabang KSB dikreditkan Rp700.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanggal 20 Januari. Di situ Bambang menarik cek sebesar Rp4 juta dan dibayarkan tunai oleh bank. Di sini Bambang tarik cek, dibayarkan tunai. Ingat, kalau sudah dibayarkan tunai pasti berhubungan dengan kas. Di situ menarik cek 4 juta, artinya kan rekening Bambang akan dikurangi 4 juta, debit 4 juta karena dikeluarkan secara cash. Karena cash yaitu dikreditkan cash sebesar Rp4 juta. Artinya dikeluarkan cash sebesar Rp4 juta. Nah, kita masuk ke tanggal 25 Januari. Di situ Bank Bisnis Sumbawa menerima transfer masuk dari cabang Bima. Nih, cabang Bima. Kalau tadi transfer keluar yaitu ke cabang KSB, sekarang dari cabang Bima nih ada seseorang yang transfer ke gironya Bambang sebesar Rp1.500.000. Nah, maka jurnalnya yaitu debit rekening cabang Bima sebesar Rp1.500.000. Nah, rekening cabang Bima sebesar Rp1.500.000 dan rekening giro Bambang sebesar Rp1.500.000. Nah, di situ rekening Bambang bertambah Rp1.500.000. Kita masuk ke tanggal 27 Januari. Di situ penarikan giro oleh Bambang untuk ditransfer ke cabang Dompu. Kalau tadi dia masuk dari Bima, yang ini sekarang ditransfer ke cabang Dompu. Artinya dia transfer masih pada bank yang sama, tetapi cabangnya berbeda lagi nih. Maka transfer oleh Bambang ke cabang Dompu sebesar 3 juta. Nah, ketika ditransfer ke cabang Dompu, artinya rekening giro Bambang akan dikurangi sebesar 7 juta, makanya dia di debit. Nah, sedangkan karena ini pergi ke cabang Dompu, maka kita akan berhubungan dengan RAK cabang Dompu sebesar 7 juta. Nah, ini mutasi rekeningnya dari tanggal 1 tadi dia store tunai buat bikin rekening dan sebagainya. Tanggal 5 sampai tanggal 27 sebesar 4.700.000 sisanya saldonya ya. Perhatikan mutasi rekening ini mungkin bisa dipindahkan ke buku terlebih dahulu untuk lebih gampang dipelajari. Jadi dicatat ya dari awal tadi, diringkas sampai jurnal-jurnalnya dicatat ya. Jadi biar lebih mudah. Nah, kita masuk ke dalam jasa giro. Biasanya kan kita sering dengar tuh di rekonsiliasi jasa giro. Nah, jasa giro itu apa sih? Nah, jasa giro ini lebih ke bunga atas gironya itu. Jadi berapa dibebankan. Nah, jasa giro ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang saldo terendah, ada yang rata-rata, ada yang lama mengendap. Punya banyak deh, beda-beda. Nah, kita akan bahas satu persatu. Di sini dihitung berdasarkan saldo terendah. Nah, kita anggap nih transaksi tanggal 31 nih. Tanggal 31 Januari, Bank Bisnis Sumbawa menetapkan suku bunga giro sebesar 12% per tahun. Nah, karena ini berdasarkan saldo terendah, kita balik ke mutasi rekening tadi. Kita lihat mana sih saldo yang terendah, 5 juta, 11, 16, 14 dan sebagainya. Oh, ternyata yang terendah adalah 4.300.000. Nah, makanya kita kali di sini 4.300.000 dikali 12% bunganya ini. Nah, dikali selama 1 bulan nih, 1/12 sama dengan Rp43.000. Nah, jadi besar bunganya, besar utang PPh-nya atau utang pasal penghasilannya yaitu 43.000 dikali tarif PPh 15% yaitu 6.450. Bagaimana penjurnalannya? Maka beban bunga giro di debit sebesar 43.000
pada giro Bambang. Nah, di situ Bambang dibebankan bunga di situ Bambang dibebankan jasa giro. Nah, jadi Bambang memperoleh tambahan Rp43.000 di situ atas rekening gironya. Nah, selanjutnya seperti yang kita tahu, biaya bertambah maka akan ditulis di debit. Jadi seperti itu ya. Nah, lanjut kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu tentang utang PPh-nya. Nah, utang PPh, jadi giro Bambang itu akan dibebankan utang dari PPh-nya karena memperoleh tadi jasa giro. Maka diperoleh 6.450, maka rekening Bambang akan dikurangi sebesar 6.450 dan utang PPh yaitu yang dikeluarkan sebesar 6.450 juga. Nah, sedangkan perhitungan jasa giro berdasarkan lamanya mengendap. Jadi kita lihat berapa lama sih rekening itu mengendap dalam rekening. Nah, seperti yang kita lihat tadi mutasi rekeningnya nih dari tanggal 1 sampai tanggal 27. Jadi kita masuk ke sini. 5 juta nih sampai 4.300.000 terakhir pada tanggal 27. Oh, ternyata tanggal 1 sampai tanggal 5 4 hari dibagi 360 hari dikali 12%. Maka diperoleh sekian-sekian sampai akhir nih. Maka di total nanti akan diperoleh 105.566. Nah, maka utang PPh-nya yaitu atas jasa giro 15% dikali 105.566, maka diperoleh 15.835. Bagaimana penjurnalannya? Maka beban bunga giro sebesar untuk bank kan merupakan beban bunga giro. Kenapa dibilang beban bunga giro? Nah, seperti yang kita tahu kan artinya bank mengeluarkan biaya di situ, mengeluarkan beban atas beban bunga di situ untuk diberikan kepada Bambang atas rekening gironya Bambang. Nah, jadi di situ di debit. Setiap ada penambahan biaya bagi bank maka akan di debit. Kalau ada pengurangan biaya nanti di kredit. Nah, di situ giro Bambang bertambah Rp105.566 karena itu dari rekening gironya berdasarkan lamanya mengendap uangnya di rekening gironya Bambang. Dia memperoleh jasa giro atau pendapatan dari gironya sebesar 105.566. Nah, sedangkan untuk giro Bambang atas bunga tersebut didebitkan, artinya dikurangi sebesar 15.835. Nah, dikenakan utang PPh Rp15.835. Nah, kita masuk ke dalam berdasarkan saldo rata-rata. Nah, saldo rata-rata nih kita masuk ke situ seperti tadi yang di dalam mutasi totalnya ternyata ketika dijumlahkan sebesar 86.200.000, maka saldo rata-ratanya 86.200.000 dibagi 8. Kenapa 8? 1 2 3 sampai ini 8. Nah, maka total rata-ratanya itu Rp10.775.000. Maka dikalikan biaya jasa gironya 1 bulan 1/12 dikali tarifnya 12%. Maka sebesar 107.750. Maka utang PPh-nya sebesar 16.162. Maka jurnalnya adalah beban bunga giro, artinya bank dibebankan bunga giro atas rekening giro Bambang sebesar
107.775 dan rekening Bambang ditambahkan 107.750 atas penambahan rekeningnya atas gironya. Nah, akhirnya giro Bambang kemudian dibebankan utang PPh tadi, membayar utang PPh yaitu makanya didebitkan sebesar 16.162 dan utang PPh dikreditkan sebesar 16.162. Nah, kita masuk ke dalam beban administrasi giro. Ini bukan Bank Satria ya, Bank Bisnis Indonesia, Bank Bisnis Sumbawa membebankan rekening giro Bambang atas rekening gironya biaya administrasi bulan Januari sebesar Rp50.000. Nah, jadi rekening Bambang dibebankan beban biaya administrasi, maka rekening Bambang dikurangi atau didebit sebesar 107.750 dan perbankan memperoleh pendapatan operasional lainnya, yaitu dia mendapatkan pendapatan dari biaya administrasi rekening Bambang. Jadi dia pendapatan apabila dia bertambah nanti dia dikredit, dan apabila dia diturunkan nanti dia akan didebitkan. Nah, maka di sini karena dia ada penambahan maka dia ditulis di kredit. Nah, kita masuk ke dalam tabungan. Nah, tabungan seperti yang kita ketahui, tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lainnya yang mana bisa ditarik itu tanpa perlu cek, biliet atau apa, itu nggak perlu. Kita langsung ke ATM, bisa langsung ngambil, bisa pakai m-banking, bisa pakai ya semuanya, segala jenis lah. Pokoknya kita lebih mudah tanpa syarat-syarat tertentu tadi kayak cek dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke dalam ilustrasinya karena sudah paham tentang tabungan. Jadi di situ tadi ketika sudah buka rekening giro, misalnya sekarang kita buka rekening tabungan. Di situ Dita tanggal 1 Maret 2020 membuka rekening tabungan Bank Bisnis Cabang Sumbawa sebesar 2 juta rupiah secara tunai. Ingat, tabungan nasabah adalah hutang bank. Nah, jadi karena bank menerima tunai, maka kas bertambah sebesar 2 juta di debit. Nah, tabungan Dita juga bertambah sebesar 2 juta di kredit. Jadi karena dia hutang bagi bank, makanya dia setiap penambahan akan dikreditkan, ketika pengurangan akan didebitkan. Tanggal 5 Maret, Dita menyetorkan cek sebesar 5 juta. Nah, di sini artinya Dita nyetor cek 5 juta kepada Bank Bisnis Cabang Sumbawa. Nah, untuk keuntungan rekening tabungannya. Nah, cek itu diterima dari Fandi, kakaknya yang juga nasabah Bank Bisnis Sumbawa. Artinya sama-sama bank nasabah Bank Bisnis. Nah, di situ dia dikasih cek oleh kakaknya Fandi nih. Nah, jadi si Dita ke bank buat nyairin itu untuk dimasukin ke rekeningnya. Maka di situ giro Fandi akan dikurangi sebesar 2 juta rupiah, makanya ditulis di debit, dan tabungan Dita karena bertambah dia ditulis di kredit sebesar 2 juta rupiah. Nah, kita masuk ke dalam tanggal 14. Di situ Dita menyetorkan cek Bank Raya sebesar 2 juta rupiah. Ini cek Bank Raya sebesar 2 juta rupiah kepada Bank Bisnis untuk keuntungan rekeningnya. Artinya dia masukin cek dari Bank Raya, artinya beda bank. Nah, makanya di situ akan melibatkan BI karena ini pasti clearing. Makanya giro BI 2.500.000 karena dia kita tahu aset bertambah di debit. Nah, karena setiap bank itu punya simpanan di Bank Indonesia. Jadi ketika dapat transferan masuk dari Bank Raya, nah itu masuk ke Bank Indonesia terlebih dahulu, makanya
bertambah ke simpanan Bank Bisnis Sumbawa sebesar 2.500.000. Nah, terus tabungan Dita akan ditambahkan sebesar 2.500.000 tadi dari cek tersebut. Nah, tanggal 17 Dita menyetorkan cek ke 5 juta rupiah kepada, ini sudah ya tadi nih, tanggal ini tanggal 17, kok sama ya, bentar ya, tanggal 17 ini tadi sudah tanggal 17 sudah. Kita masuk ke tanggal 20 nih, tanggal 20 Dita menyetorkan setor tunai, dia ke bank, artinya nyetor tunai untuk tabungannya 500.000 dari cabang Bima. Tapi dia lagi setornya ke bank cabang Bima. Nah, ketika kita buka di Sumbawa, nggak harus kita nabungnya lewat Sumbawa. Nah, ketika dia ada cabang lain di Jogja, di Bima dan sebagainya, nah maka bisa aja tetap. Nah, di situ cabang Bima. Nah, store tunai artinya di situ kas. Nah, sebesar 5 juta. Bank menerima uang sebesar 5 juta. Makanya bertambah 5 juta di debit. Nah, ini karena rekening antar kantor cabang, maka di situ ke RAK cabang Sumbawa, artinya di kredit. Terus kita masuk ke dalam itu cabang Bima. Nah, kita masuk ke cabang Sumbawa, maka jurnalnya adalah RAK cabang Bima sebesar 500.000 dan tabungan Dita bertambah sebesar 500.000 rupiah. Nah, kita masuk ke dalam penarikan. Ini tanggal 23 Dita narik tabungannya di cabang Sumbawa sebesar 4 juta. Jadi tabungan Dita dikeluarkan sebesar 4 juta di debit dan kas sebesar 4 juta juga di kredit. Artinya bank mengeluarkan uang di situ sebesar 4 juta, maka dikreditkan. Tanggal 27 Maret 2020 Dita mencairkan tabungan di cabang Lombok. Nih, dia ngambil uang di cabang Lombok, misalnya di ATM cabang Lombok atau ke bank di cabang Lombok sebesar 1 juta rupiah. Bagaimana penjurnalannya? Maka di cabang Sumbawa, yaitu tabungan Dita didebitkan sebesar 500 ya, ini harusnya 500.000 aja, 500.000 rupiah. Nah, itu tabungan Dita dikurangi sebesar 500 rupiah dan RHK cabang Lombok dikreditkan sebesar 500.000 rupiah. Nah, di cabang Lombok yaitu RAK cabang Sumbawa sebesar 500.000 dan dia mengeluarkan kas di situ sebesar 500.000 untuk Dita. Maka di situ dikreditkan sebesar 500 juta rupiah. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Mungkin apabila ada yang masih belum dipahami, bisa kita diskusikan di grup WA atau grup atau bisa chat japri saya. Nah, saya cukupkan pertemuan kita di sini. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya tentang deposito dan surat berharga. Demikian pertemuan kita hari ini, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.